Halo Wendy. Halo Kak, Gimana kabarnya? Udah reda demamnya? udah sih Kak, lumayan. Kemarin kakak booster juga gitu, demam. Tapi demam sehari doang. Kakak dulu kemarin minum Parasat doang sih, sehari 3 kali. Ya pokoknya kalau demam minum lah. Oke, kita bahas apa hari ini? Paket 2 ya. Bentar, bentar. Yang paket 2 kemarin udah selesai semua ini, dikerjain. Ada yang belum sih Kak? Oke. Kalau paket 3 tadi belum ya? Udah sempet ya? Belum. Ya, nggak apa-apa. Kakak juga sih mepet-mepet ke sini. Saya screen dulu. Di paket 3 sih tadi. Ya, itu lama. Paket 2 ya. Oke, kita kemarin, nomor 11 ya. Ya, kita mulai bahas ya. Nomor 11 ini jawabannya berapa? Yang D Kak. D. Kita lihat. Gelap ya. Terang, terang. Dari kameranya gelap maksudnya. Oke, kita lihat. Sistem pertidaksamaan yang menyatakan irisan. Daerah irisan adalah, oke. Hmm, daerah irisan kita ada dua di sini, yaitu ada si yang paling teriris yang mana sih sebenarnya? Yang lebih hitam ya. Yang ini kan yang apa ya gimana bilangnya? Yang lebih pudar ya. Pudar ya, yang lebih pudar ini, yang ini dengan yang ini itu terhasil satu kali ya kita anggap. Yang daerah arsir yang dimaksud itu adalah yang terhasil ini. Itu ya, berarti yang di luar lingkaran dan di sebelah kiri dari garis ya. Nah, kalau mau tahu sistem perhidasamaan harus tahu dulu yang terbatas itu apa? Terbatas di lingkaran dan garis. Nah, semua persamaannya sama belum? Oh sama, yang buat soal baik. Ya, berarti tinggal dicek-cek doang ya, cek-cek cek apa yang uji titik ya, atau uji uji apa sih namanya? Ya uji lah istilahnya. Apa yang mau kita uji bebas. Kakak mau uji karena daerah arsirannya ada di sini ya. Kalau mau lebih gampang langsung 0,0 aja Kak di sini. Boleh 0,0 aja ya. Nah, kalau 0,0 itu gimana Kak? Coba dulu masukin ke yang lingkaran. Mereka persama lingkaran ya. Jari-jarinya 3 tapi pusatnya di -2. Dia udah digeser 2 ke kiri dan digeser 1 ke atas. Benar nggak? -2, oh, benar ya? Ini 2 -2,1. Nah, Y, oke, oke. Kalau kita masukin, bukan ini ya, yang kita mau uji itu titik 0,0, gitu. Titik 0,0 yang mau kita pakai. Kalau kita masukin 0,0 ke situ, maka jadinya 4 ditambah 1, kurang dari 9. 5 kurang dari 9, benar nggak ini? Iya benar Kak. Kalau benar harusnya arsirannya ke mana? Ini lingkaran, lingkaran. Kalau Ya, benar, gimana? harusnya ke dalam lingkarannya ya Kak. Oke, benar. Berarti arsirannya tuh di sini semua ya. Nah, gitu. Tapi di gambar yang warna hitam atau yang terakhir 2 kali itu kan di luar lingkaran. Berarti yang A sudah salah gitu ya. Ada gitu doang. Enak ya cek-cek gini. Nah, kalau salah langsung cek yang berarti yang kalau kurang dari salah ya. Yang ini C juga salah. Kalau yang E juga pasti salah gitu. Karena apa? Karena dia ada sama dengan. Padahal putus-putus yang lingkarannya ya. Salah. Tinggal cek antara B atau D ya. Kalau kita lihat lingkarannya, oh kalau dia kurang dari harusnya arsirannya ke dalam. Nah kalau dia lebih dari arsirannya ke luar, ya itu berarti udah benar. Ini udah benar, ini juga udah benar. Berarti tinggal cek si garisnya, apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil. Nah itu antara B atau D. Kalau kita lihat garis dengan kita uji titik yang sama 0,0, kita masukin ke yang ini aja ya, kita uji. Berarti 0 lebih dari 0 tambah 4.
Benar nggak ini 0 lebih dari 4? Salah, Kak. Kalau salah harusnya arsirnya kemana tuh garisnya? Ke atas ya, Kak. Ke Kiri atas. ya, kalau dia salah harusnya ke bentar. Y lebih dari 4. Kalau dia 0 harusnya, kalau salah harusnya, nah berarti jawabannya B dong ini. Iya, saya salah ngecek. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jawabannya B ya berarti. Oke, sampai sini paham ini? Paham, Kak? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 12. Bentar. Butuh ini. Harusnya sih 15 soal aja ya. Tapi kemarin kakak disuruh buat trialnya di 20 katanya. Ya udahlah. Tapi yang nanti pakai 3 kakak udah adjust jadi 15 soal. Tapi nggak apa-apa sih mau berapa pun. Kita kan cuma latihan ya, bukan tryout. Oke, nomor 12. Nomor 12 ini jawabannya berapa? 45, Kak. 45. Oh iya, dia nanya 8X plus Y plus Z. Jadi udah pernah ketemu soal ini belum? Belum pernah, Kak. Oh belum, oke mantap. Kakak juga lupa cari. Pada segitiga XYZ, pada sisi XYZ, dengan sisi XYZ, diberi oke, berarti anggaplah ini X, ini Y, ini Z ya. Nah, X tambah Y5, X tambah Z3, besar sudut X adalah 60 derajat. Anggaplah ini ya. Ini X, ini Y, ini Z. Ini nggak bisa besar kecil soalnya. Nilai dari 8 dikali X tambah Y tambah Z adalah berapa? Oke, wait. X tambah Y 5. X tambah Z 3. Berarti Z, Y dikurang Z 2 ya. Terus apa, Kak? Nah, itu apa ya? Kalau dijumlahin jadi 2X plus Y plus Z. Besar sudut X adalah 60. Ini dari 8 kali X tambah Y. Kayaknya nggak harus dapat X Z kayak ini, tapi nggak tahu deh. Kalau seperti ini kita apain, Kak? Oh, pakai aturan kosinus lah. Karena cuma satu sudut kan, tapi 3 sisinya kan diketahui. Kalau aturan kosinus katanya kakak lupa langsung cos 60, tapi kakak ingat ini, X kuadrat, Y kuadrat tambah Z kuadrat min 2YZ dikali cos X ya. Jadi kalau cos X gimana? Cos X berarti Y kuadrat ditambah Z kuadrat min X kuadrat per 2YZ ya. Terus ya cos 6 cos X, cos 60 setengah ya. Sebenarnya Y kuadrat tambah Z kuadrat min X kuadrat per 2YZ. Ya terus apa, Kak? Ya terus apa ya? Kalau transinus nggak bisa pasti. Kayaknya dari sini ya. Kalau dari situ kita mau masukin apa? Y min Z dikuadratin ya. Kelihatan kayaknya gitu ya. Kalau ini dikuadratin jadinya apa? Y kuadrat tambah Z kuadrat min 2YZ sama dengan 4 ya. Ya kan, ya. Nah, berarti si ini Y kuadrat tambah Z kuadrat itu berarti 4 tambah 2YZ ya. Ini berarti 4 tambah 2YZ. Nah, kita kali silang dulu 2YZ-nya. Oh, hilang kayaknya ya. Nggak hilang. Ini nggak hilang. YZ sama dengan 4 tambah 2YZ min X kuadrat. Jadi YZ 0 sama dengan 4 tambah YZ min X kuadrat. Terus ada X kuadrat, Kak. X kita hubungkan dengan YZ, bisa nggak? Kayaknya caranya lebih gampang disubstitusi, Kak. Substitusi apa? Semuanya dijadiin bentuk Oh, X. iya, benar juga. Semuanya dijadikan X. Berarti, oh ya paham. Ya, boleh. Bentar ya, di sini kan tadi 2YZ. Oke, boleh. Nah, kalau semuanya kita boleh sih. Kalau ini tadi samakan semuanya dibikin X.
Semuanya jadikan X, berarti Y-nya itu 5 dikurang X ya. Dicoret aja langsung ya. Jadi Y itu 5 dikurang X, dikalikan Z itu 3 dikurang X, sama dengan 5 min X dikuadratin ditambah 3 min X dikuadratin dikurang X kuadrat. Ya benar sih, lebih gampang gini ya. Jadi 15 min 8X, benar nggak ya, tambah X kuadrat sama dengan 25 min 10X tambah X kuadrat tambah 9 min 6X tambah X kuadrat min X kuadrat. Ini habis. Oke, ini coret-coret. Ini habis, ini juga habis ya. Oke, jadi 15 min 8X sama dengan 34 min 16X ya. Berarti 8X sama dengan 19, maka X adalah 19 per 8. 19 per 8, kalau gitu Y-nya berapa? X itu, Y itu berarti 5 dikurang X, berapa? 19 per 8. Sama dengan 40 min 19, 21 per 8 ya. Kalau Z-nya, 3 dikurang 19 per 8, 5 per 8 ya. Berarti 8 dikali X plus Y plus Z, 8 dikali, langsung aja ya, berarti 19 tambah 5 tambah 21. Jadinya 45 ya. Oke, benar. Iya, oke lah, paham. Paham ini sampai sini? Paham, Kak? Kita lanjut nomor 13. Jawaban ini berapa? Tadi belum saya coba, Kak. Saya skip. Mau coba dulu? Iya. Oke, boleh. Hmm.
Kak, Ya, kenapa? kok saya ketemunya jauh ya, Kak? Jawaban ini berapa? 1/6. Seperenam. Hmm. Ya, ini nggak ada yang seperenam. Oke lah, nggak apa-apa, kita cek. Dari 4 pria dan 5 wanita akan dipilih 3 orang. Peluang terpilihnya sedikitnya 1 pria. Berarti ada berapa kemungkinan nih? Kalau kata sedikitnya berarti boleh 1 pria. Gimana tulis di sini ya? Berarti 1 pria, berarti ada 2 wanita ya. Terus 2 pria boleh, 1 wanita. Terus kalau semua pria boleh, 3-tiganya pria. Nah untuk kasus pertama, terpilihnya 1 pria berarti memilih 1 dari 4, 1C4. Kalau memilih 2 wanita berarti 2 dari 5. Nah itu kan kejadiannya. Berarti peluangnya memilih 3 dari 9. Nah ini pertanyaannya dikali atau ditambah, Winnie? Dikali, Kak. Ya dikali ya, karena dipilih dalam waktu yang bersamaan ya. 1C4 nilainya 4, 5C2 berapa? 3 faktor, benar nggak? Kakak lupa hitung ini. 3 faktorial, 2 faktorial per, benar nggak ini? Kakak lupa. Kombinasi ya, Kak? Iya, 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. oke. Thank you. Berarti 5 dikali 4 per 2 jadi 10 ya. Berarti 4 kali 10, 40 per bawahnya 9C3 itu berarti 9 faktorial per 6, 3 ya. 9 kali itu 8 dikali 7 per 3 kali 2. Ini 3, ini 4. 12 kali 7, 12 kali 7 berapa? 12, 12, 48, 4 ya. Kalau dia mau 42 berarti penyebutnya berarti masih benar ya. 20 per 42. Kalau yang kedua berarti 2C4 dikali 1C5 dibagi 3C9. Berarti ini 4, 2 berarti berapa tuh? 12 ya. 12 bagi 2 berapa? 6 ya. Ya, 6 ya. 6, 6 dikali 5 di 30 per 84. Ini 15 per 42. Yang terakhir 3 pria berarti 3C4 per 3C9. Berarti 4 per 3, 1. Terus 9 per 3, 6. Habis. Berarti 4 kali 3 dikali 2 dikali 6 faktorial per 9 dikali 8 dikali 7. Ini jadi 2. Ini habis. Ini 3. Jadi 1/21 ya. Atau 2 per 42. Jadi peluang totalnya dijumlahin ya. Kita kan kemungkinan ya. Jadi 39 per 42. Jawabannya D, Weni. Bukannya 37 ya, Kak? 15. Oh ya 37 ya. Thank you. Ya. Ini salah di mana? Lupa belum dikaliin buat yang wanita itu. Oh ya, oke. Gak apa-apa, kita lanjut ke soal nomor 14. Ini jawabannya berapa? Itu dibahas aja sih, Kak. Saya tadi bingung. Oh, bingung. Bingung makna ini ya, sama dengan 0. Ini ngerti nggak? Ini paham? Makna dari ini apa? X1 sama dengan X2. Jadi kayak akar-akarnya kembar gitu ya, Pak? Atau gimana? Enggak, salah. Kalau maknanya gini, kalau fx sama x, kalau fx1 itu sama dengan 0, artinya apa? Artinya x1 ini akar-akarnya. Kalau kita masukin x1 ke sini, nilainya bakalan 0. Kalau kita masukin sama, berarti fx2 juga 0. Kalau kita masukin x2-nya ke sini, nilainya bakalan 0. Berarti kita hanya bisa mengambil kesimpulan kalau x1 dan x2 ini adalah X1 dan X2 adalah akar-akarnya. Tapi kita masih belum tahu ini akar-akar hubungannya apa. Kita nggak bisa menerka kalau X1, X2-nya itu ke akar kembar atau sejenisnya itu nggak bisa dari sini. Dari sini, persamaan yang ini, kita hanya bisa menerka kalau itu hanya menyatakan X1 dan X2 akar-akarnya gitu.
Itu doang. Nah, jadi kalau kita punya ini, dan kita masukin X1 dan X2, kita dapat akar-akarnya. Jadi kalau fx ini sama dengan 0, kalau ini 2 pangkat 5 min X, ditambah 2 pangkat X, min 12, kita buat jadi sama dengan 0, dan kita cari akar-akarnya, dan kalau kita buatkan sama dengan 0, kita dapat solusi dari X itu adalah akar-akarnya. Gitu aja. Nah, ini kalau tinggal diselesaikan saja, ini gimana? Jadi dengan 32 per 32 per 2 pangkat X tambah 2 pangkat X min 12 sama dengan 0. Kita misalkan 2 pangkat X itu A, misalkan, kalau mau gampang. Jadi 32 A kuadrat min 12A tambah 32 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, dapatnya apa? 48 ya. Nah, kalau A-nya 8, mana lagi nih? Kalau A-nya sama dengan 8, A-nya tadi apa sih? 2 pangkat X ya. 2 pangkat X-nya 8, maka X-nya 3 ya. Kalau A-nya 4, maka 2 pangkat X-nya 4, maka X adalah 2. Nah, ini adalah akar-akarnya. Berarti bisa X1-nya 3, maka X2-nya 2. Bisa X1-nya 2, maka X2-nya 3. Yang penting kalau kita masukin ke fx, dia bakalan 0. Gitu. Makanya di sini kita buat, kita udah tahu, paham kalau X1, X2 itu akar-akar. Gitu. Jadi kalau kita buatkan sama dengan K0, kita dapat akar-akarnya. Gitu. Akar-akar itu artinya kalau secara grafik itu memotong sumbu X. Ya. Memotong atau bisa menyinggung lah kalau sama. Kalau memotong berarti ya berbeda. X1 dan X2-nya berbeda. Tapi dari sini kita belum bisa ibaratnya mengetahui lah. Kita belum tahu itu hubungan X1 X2-nya apa. Yang penting X1 dan X2 itu akar-akar doang. Gitu. Jadi X1 kali X2 nilainya 6. Jawabannya yang E. Tuh. Paham ini sampai sini? Paham, Kak? Oke. Kita lanjut ke nomor 15. Ini jawabannya berapa? Benar, Kak. 6. 6. Gampang lah ya. Panjang proyeksi nggak kayak kemarin yang kubus itu. Panjang proyeksi vektor A5-1 pada vektor 148 adalah 2. Panjang kalau ada vektor diproyeksikan ke vektor lain dapat panjangnya 2. Jadi vektornya ini vektor lain diproyeksikan ke sini. Nah, ini vektor lainnya yang hasil proyeksinya panjangnya 2 gitu. Tadi tanya ini A-nya berapa gitu. Kan cuma modif soal aja. Intinya kan gitu. Caranya ya pakai rumus, Kak. Ya buatnya pakai rumus sih. Jadi untuk mencari panjang vektor proyeksi kita namakan vektor A, ini vektor B lah gitu. Jadi panjang vektor A pada vektor B, proyeksi A pada B itu adalah, bentar kakak lupa rumus, A dikali B, ya A dot B ya berarti ya, A dikali B dibagikan dengan panjang dari A. Ya, benar nggak ini? Iya, betul, Kak. Oke, benar ya. Jadi 2 sama dengan A kali B. Ini A dot B ya maksudnya ya. Kalau A dot B berarti A tambah 20 min 8 per panjang A akar dari A kuadrat tambah 25 tambah 1. Jadi kalau kita kuadratin jadinya 4 dikali A kuadrat tambah 25 plus tambah 26 ya. Sama dengan A tambah 12 di kuadratinnya. Berarti 4 A kuadrat tambah 80 104 ya, sama dengan A kuadrat tambah 24A tambah 144. Jadi 3A kuadrat min 24A tambah 40 sama dengan 0. Berapa A-nya? Kita salah itu nggak sih? Kalau A-nya 6, berarti harusnya yang di bawah itu panjang B, Kak. Oh, panjang B. Iya. Oke, maaf. Kakak juga lupa rumus ya. Panjang B. Oke. Kalau panjang B berarti ya, panjang B berarti akar dari 1 tambah 16 tambah 64. Apa nih? 9 ya. Berarti 18 sama dengan A tambah 12. Berarti A-nya berapa? Ya, 6. Jawabannya ya. Lanjut ke soal nomor 16. 16 ini jawabannya berapa? Bentar, Kak, kurang dikit. Belum saya selesai. Oke.
Kakak, nggak apa-apa nih, nanti aja. Udah, Kak. Jawabannya A. A. Ya, agar grafik fungsi y sama dengan nah, seluruhnya berada di bawah. Oh ya udah, berarti y ini bakalan lebih kecil dari y ini. Di bawah kan ya, kalau dari sumbu y kita lihat ini kan sumbu y ya. Nah, grafik ini misalkan kayak gini, seluruhnya di bawah ini. Seluruhnya di bawah. Oh, berarti misalkan dia kayak gini nih. Nah, berarti yang ini di atasnya. Ini yang 2x kuadrat min ax plus 2a plus 4 gitu. Jadi semua y yang ini bakalan di atas. Berarti atau y yang awal ini anggaplah y1 y2 lah pusing. Jadi y1 kurang dari y2 ya. Karena di bawah. Jadi ini yang y1 ini yang y2 gitu. Gitu. Jadi semua nilai y kalau kita ambil sub gitulah ya. Nilai y-nya bakalan lebih kecil. Jadi y1 selalu kurang dari y2. Itu berarti x kuadrat tambah 2x min 5 kurang dari 2x kuadrat min ax tambah 2a plus 4. Itu. Jadi 0 kurang dari, jangan yang min, ya boleh sih. X kuadrat min a plus 2x tambah 2a plus 9. Ya, berarti x kuadrat min a plus 2x tambah 2a plus 9 lebih dari 0. Dia mau apa sih? Dia mau nilai a. Seluruhnya berada di bawah. Ya udah gitu doang. Oke, ada syarat lagi kayaknya nih. Kalau dia nilai dari ini selalu positif dan tidak memotong sumbu X, artinya apa ini? Diskriminannya kurang dari 0. Dan? A lebih dari 0. Ya, gitu. Ini artinya ini definite positif ya. Artinya segala jenis X kalau kita masukin ke situ nilainya selalu positif ya. Nggak mungkin 0 karena dia tidak memotong sumbu X ya. Oke, benar. D itu B kuadrat min 4AC. Jadi A plus 2 kuadrat min 4 dikali 2A plus 9, dia harus kurang dari 0. Jadi A kuadrat plus 4A plus 4 min 8A min 36 kurang dari 0. A kuadrat min 4A min 32 kurang dari 0. Oke, kalau kita faktorkan, jadinya ini min 8 plus 4. Ya, jadi A-nya minus 4, A-nya 8. Kalau kurang dari, biasa langsung aja ya. Min 4 kurang dari A, kurang dari 8. Tuh, ya benar jawabannya yang A. Lanjut nomor 17. Jawaban ini berapa? Ini jawaban saya juga jauh, Kak, dari pilihannya. Jawaban ini dapatnya? 49/108. Oke. Apa? Oh, susah siapa nih? Oke, kita lihat. Dia nanya x kuadrat min y kuadrat. Berarti kan ini x plus y, x min y. Ya,
Kayak sedikit lihatlah polanya gitu. Jadi kalau kita misalkan ini sebagai A, ini B, ini A, ini B, dia nanya AB gitu doang. Gitu. Jadi kan ini eh, sepersekian. Seper A tambah seper B itu 3. 4 per A min 3 per B itu 5. Kalau mau samakan, jadi ini kali 3 boleh nggak? Jadi 9-nya. Kalau kita jumlahkan, jadi 7 per A-nya jadi 14. A-nya berarti setengah. Gitu. Kalau A-nya setengah, maka B-nya berapa, Kak? Masukin ke yang sama awal, boleh sih. Seper A tambah seper B, 3. Seper A-nya 2. Jadi seper B-nya 1. Jadi B-nya 1. A kali B jadi setengah. Gitu. Paham nggak, ini? Paham, Kak? Oke. Ini caranya gimana? Cari X dan Y satu-satu. Enggak, sama Kak. Cuma saya enggak dieliminasi gitu, tapi disubstitusi. Substitusi apanya? Seper B atau B? Seperti Oh, bener kok. Jadi kalau seper B, 3 min seper A kan ya? Berarti ini 4 per A min 9 min 3 per A sama dengan 5. Berarti 7 per A min 9 sama dengan 5. Sama ini. Hanya setengah kan? saya cek dulu. Silap hitung. Iya, kayaknya. Oke, oke. Ya, boleh sih. Mau substitusi boleh. Mau eliminasi boleh. Sama lah. Kita lanjut ya. Nomor 18. Ini jawabannya berapa? -5/2. Minus 5. Oke. Garis Y 2X plus 1 digeser ke atas sejauh 3 satuan. Kalau digeser ke atas berarti Y-nya bertambah 3. Berarti Y plus 3 jadi 2X plus 1. Maka Y-nya adalah 2X min 2. Ini dulu. Baru garis ini dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Berarti matriks rotasi apa ini? Cos sin min sin cos ya? Cos minus sin. Oh, terbalik. Cos Sin minus cos. sin cos ya? Ya. Oke. Nah, berarti X aksen Y aksen, dikalikan dengan XY ya. Nah, berarti cos 90, 0 ya. 0, ini min 1, ini 1, 0. Ini dikalikan dengan XY. Berarti X aksen Y aksen sama dengan min Y dengan X. Oh, ya udah dibalik doang. Berarti X-nya jadi Y, X-nya jadi Y, kalau Y-nya jadi min X. Gitu. Jadi ini Y-nya jadi min X, X-nya jadi Y. 2Y min 2. Berarti Y sama dengan berapa nih? Min X tambah 2 per 2. Min setengah X tambah 1 ya. Nah, berarti A-nya minus setengah, B-nya 1. A plus B jadi, kakak salah ya? Yang translasi harusnya bukannya 3-nya di ruas kanan ya, Pak? Digeser 3. Oh iya, Y min 3 kalau ya, benar-benar. Ini harusnya Y min 3 ya. Dia sama kayak X ya. Kalau ke kanan dikurang. Oh iya, oke, benar-benar. Ini 2X plus 4 ya. Jadi ini berapa nih? Min bentar. Min X min 4. Min 4. Min X min 4 per 2. Atau min setengah X min 2. Nah, berarti A-nya B-nya juga minus 2 ya. Oke, benar. A plus B-nya minus 5 per 2. Jawabannya E. Oke, benar. Kita lanjut nomor sebenarnya di bawah ya tadi. Oke, nomor 9. Nomor 9 jawaban ini berapa? Peluang lagi sih. 19-20 belum, Kak, saya. Nah, mau coba dulu? Iya, Kak.
Udah, Kak. Nomor 19, jawaban ini berapa? 4. Cek. Kantong A berisi M bola hitam, nanti tanya M berarti ya. Dan, enggak, M tambah 5 berarti. Hah? Nah, ya kan ini M tambah 5 kan? Iya. Jadi jawabannya C dong. Ya enggak? Gimana, Kak? Aku masih agak bingung. Kan bola hitamnya M, bola merahnya ada 5 dalam kantong A. Yang ditanyakan kan banyak bola dalam kantong A, nggak mungkin 4. Harus di atas 5 antara C, D, dan E kan? Ini dapat M-nya Oh, berapa? iya. Tadi saya dapat bola hitamnya itu 4. Nah, berarti jawabannya harusnya 9. gitu ya. Oke. Ini intinya cari M dulu ya. Tapi dia nggak nanya M, dia nanya banyak bola di kantong A. Berarti ada hitam dan merah. Oke. Jika diambil satu bola dari setiap kantong seracak, peluang terambil setidaknya satu merah. Setidaknya satu merah. Berarti paling tidak ada satu merah. Kalau untuk satu merah aja ada berapa kemungkinan? Saya di sini. Hmm. Diambil berapa? Jika diambil satu bola terambil satu merah. Oke, berarti misalkan di kantong kalau satu merah berarti misalkan ya, yang kantong A merah, kalau kantong B berarti apa nih? Kantong B berarti hitam. Sama-sama hitam merah kok. Oke. Kalau dari kantong A merah, kantong B hitam. Terambil merah berarti oh 1C5 ya. 1C5. Kalau terambil hitam, bentar dulu. Satu bola diambil dari setiap kantong. Berarti dari kantong A diambil satu, dari kantong B juga diambil satu. Jadi kalau peluang terambil merah dari kantong A itu 1C5 per 1C5 plus M. Kalau peluang terambil kantong B, hitam di kantong B berarti hitamnya ada 4. Berarti 4 per, ya udah nggak usah pakai ini ya, berarti ini 5 per 5 plus M. Yang bawah berarti 4 per, sama sih sebenarnya 1C sekian juga. Sekian kan 4 per 11 ya. Kalau dibalik Kak, masih satu merah ya. Ini berarti peluangnya berapa? 5 per 5 plus M tambah 4 per 11. Kalau dibalik boleh nggak Kak? Boleh nggak ya? Kalau kantong A itu terambil hitam, kalau kantong B itu terambil merahnya. Kalau kantong A terambil hitam berarti 5 M hitam tadi ya, di M per 5 plus M. Kalau di B, kalau merah berarti berapa tadi? 7 ya. 7 per 11. Berarti peluangnya M per 5 plus M ditambah 7 per 11. Kak, Hmm? bukannya dikali ya, Kak? Oh ya benar. Karena dalam satu atau bersamaan ya. Oke, benar. 4 per 11. Kalau kemungkinan baru dikali ya. Ini 7 per 11. Kalau itu kan untuk satu merah. Kalau dua merah, aduh ini banyak berarti ya. Setidaknya satu merah. Berarti boleh nggak dua merah? Tiga merah, aduh banyak banget ya. Pakai peluang komplemen aja, ding. Bisa nggak kalau Kalau 3 merah, nggak mungkin nggak sih, Kak? Soalnya kan diambil masing-masing satu. Jadi sampai 2 merah doang. jika diambil satu bola dari setiap kantong, peluang benar. Berarti dua ya. Kalau nggak satu berarti dua. Oh ya benar benar. Mikirnya entah kemana. Oke, dua merah berarti kalau dari kantong A doang. Kantong A. Oh, kalau dua merah berarti kantong A merah, kantong B merah.
satu-satu ya. Cuman ini aja kan kemungkinannya. Nah, kalau A merah berarti 5 plus M. Kalau B merah berarti 4 nggak, atau 7 ya, 7/11. Nah, ini 5 plus M dikali 7/11. Gitu. Nah, peluang totalnya berarti, ini kalau dijumlahin tiga-tiganya ini, dapatnya berapa? 83/99. Berarti ini langsung aja bisa ya. Ini dengan ini kan berarti 1. Jadi 5/5 plus M ditambah 7M per 11 dikali 5 plus M. Sama dengan 83/99. Ini berarti 55/11 dikali ini. Berarti 55 ditambah 7M per 11 dikali 5 plus M sama dengan 83/99. Oh, ini coret 9 ya, boleh. Berarti 495 ditambah 63M sama dengan 415 ya, tambah 83M. Jadi ini 20M, itu 80, maka M-nya 4 ya, benar. Ya, jawabannya ya M-nya 4. Kalau bola dalam kantong A ada 4 hitam dan 5 merah, berarti 9-nya. Ya, oke, mantap. Nomor 20. Ini dapat berapa? Udah dicoba belum tadi? Belum, Kak. Oke, coba dulu. Mau coba dulu atau langsung bahas? Saya coba dulu aja, Kak. Udah, Kak. Jawabannya? 3/10 akar 10. Gampang kayaknya ya. Ada 15 T A B C D, alas persegi, rusuk alas 4, rusuk tegak 6.
Sabar menunggu. Ini P, ini A, ini B, ini C, ini D. Ya, kalau terus alas 4, terus alasnya 4, 4, kalau tegaknya 6. Titik P terletak pada pertengahan ruas garis AB, ini P. Dan sudut antara TP dan PC, TP ini, PC ini adalah theta. Berapa nilai dari, oh gampang, sin theta ya. Ya gampang ya, pakai aturan kosinus boleh sih. Jadi segitiga warna merah kita pakai itu. Ini theta, ini 6 dapat. Nah itu berapa? Yang ini. Berarti yang ini ya. Itu berapa? Cara carinya pakai Pitagoras bisa ya, karena kan TAB, segitiga TAB, ini T, ini A, ini B, itu kan sama kaki, ini 6, ini juga 6, di sini 4. Berarti kalau dibagi 2, karena kan pasti tengah ya. Ini jadi 2, 2. Jadi kalau kita dapat 36 kurang 4, akar 32. Ini sini akar 32. Kalau yang si ininya berarti dari persegi. Siku ini C, ini B, ini P, ini 2, ini 6. Berarti ini akar 3, akar 40. Salah. Oh, Ini 4 bukannya ya. 2 sama 4. Iya. Ya, ya. Berarti 20 ya. Ya, akar 20. Kalau dapat theta, berarti sin cos, oke cos lah ya. Jadi 36 sama dengan 32 tambah 20 min 2 akar, berapa tuh? 640 ya. Dikali dengan cos theta. Ya. Jadi cos theta-nya adalah berapa nih? 4 min 16 berarti 8 per akar dari 640. Berarti itu 8 dikali 100 ya. 64 dikali 10, berarti 8 akar 10. Coret, jadi 1 akar 10. Nah, kalau cos theta-nya 1 akar 10, maka sin-nya berapa? Pakai pembantu lagi, boleh. 1 samping per miring ya. Berarti ini 9. Salah. Akar 9. 3 ya berarti. Nah, berarti kalau sin 3 per akar 10. Berarti 3 per, ya benar ya. Jawabannya yang D. Terlalu gampang kayaknya ya. Oke, sejauh ini paham ini untuk pakai 2 semua? Paham, Kak? Kayaknya ini udah lancar-lancar sih. Oke, kalau udah, ini mau lanjut pakai 3 nggak? Soalnya kan belum dikerjain. Atau mau minggu depan aja? Eh, 2 atau 3 nomor mungkin, Kak. Oke, boleh. Yakin nggak? Atau mau pas 1 jam aja? Karena tadi kan kita mulainya 15. Iya, dipasin aja 1 jam, nggak apa-apa. Oke, berarti ini kita lihat ya, coba. Mau nomor berapa? Atau nomor 1 dulu? Bentar, Kak. Saya pilih dulu. Ada beberapa soal asli UTBK sih memang kakak masukin. Nomor 8, 9, 10. 8, 9, 10. 11 mungkin, Kak. Saya coba dulu. 11. Oke, boleh. Kayaknya gampang deh. Coba.
Kak, Mhm. saya ketemunya 4/5 akar 5. Oh, oke, ya kita lihat. Kakaknya salah ya. Jadi kita lihat ya. Ada segitiga ABC. Ini A, ini B, ini C. Tan A, ini A. Tan itu setengah. Terus cos B 1/5. Berapa AB per BC? AB, oh ini per BC. Oke, perbandingan. Aturan sinus bisa nggak? Ini A, ini B. Ini, oh nggak bisa ya. Oh bisa sih kalau mau cari. Tapi nggak diketahui. Kita malah mau nyari itu. Tan A itu setengah. Kalau cos B itu akar 5. Ada A, ada B. Bisa sih kalau mau dicoba. Bisa nggak ya? Jadi kan kalau pakai aturan sinus dapat sin BC per sin A. Itu sama dengan apa sih AC ya? AC per sin B. Kalau tan A-nya setengah, maka sin A-nya berapa? Tan itu kan depan per samping. Depan per samping. Miringnya berarti akar 5 ya. Berarti sin-nya depan per miring, 1/5. Kalau cos-nya 2 per akar 5. Ini juga deh, cari aja semua. Cos B-nya itu 1/5. The samping per miring. Ya, berarti ini 2. Sin B-nya berarti depan per miring. Kalau tan B-nya berarti 2. Depan per samping. Nah, kalau dapat nih BC per AC sama dengan sin A. Sin A berapa? 1/5. 1/5 per sin B. 2/5. Kalau dicoret jadi setengah. Itu kan masih BC AC.
BC dengan AC. Dia mau AB dengan BC. Cari sudut C, bisa nggak? Cari sudut C, kasih ini AB, ini BC, ini AC ya gitu. Kalau hubungkan yang udah diketahui, apa yang diketahui ya? AB dengan BC, bisa nggak? AB. AB dengan BC. Kalau AB harus sin C. Kalau AB per sin C sama dengan BC per sin A. Nah, sin C bisa dicari dari satu lagi. Tadi kan kita pakai AB BC. Satu lagi AC BC. Jadi AC per sin B sama dengan B. Nah, BC per sin A buat apa? AB lah ya. Coba AB per sin. Oh, nanti nggak dapet nih. Ulang-ulang, muter-muter mulu ya nanti. AC sin B. Pakai penjumlahan sin aja, Kak. Kayaknya Penjumlah. lebih. Jadi sin 180 min A plus B. Oh, boleh. Oke. Berarti sin-nya boleh sih. Kalau sin C ya, berarti sin dari 180 dikurang A plus B. Ya. Berarti sin 180 dikali dengan cos A plus B dikurangkan dengan cos 180 dikali sin A plus B. Dapat sin C. Nanti dapat sin C-nya, dapat si AB per BC ya. Jadi ini sin C per sin A. Nah, dari sin C ya maksudnya. Oke. Sin 180 berapa? 0 deh. Sin 0 kan ya. Jadi ini sisanya min sin dari A plus B. Sin A plus B itu berarti, oh iya benar sih. Min sin A cos B, min sin cos B sin A. Tadi kan udah dapet ya. Kalau sin A-nya bisa habis nggak? Oh bisa. Sin A-nya habisin jadi sisanya min cos 2B ya. Min 2 cos B maksudnya. Jadi min 2 dikali cos B. Cos B itu 2 per akar 5. Oh iya benar ya. Jadi min 4 per akar 5. Ya, kakak yang keliru kayaknya nih, nomor 11. Oke, ini udah benar. Mau dibahas lagi ini atau minggu depan? Minggu depan aja, Kak. Minggu depan. Oke, nanti TF-nya 1 jam aja ya. Oke, nanti kalau kurang atau kalau udah siap nanti kakak siapin yang pakai 4. Ini kakak lupa hari ini, terusnya pakai 3 ya. Oke lah, kalau gitu Sabtu depan kita lanjut fisika kuantum. Nanti Iya, Kak. minggunya biasa ya. Matematikanya kakak tambahin yang 4. Oke lah, sudah boleh live. Ini kita jumpa minggu depan ya. Iya, makasih, Kak. Sama-sama ini.